Matahari telah tenggelam di ujung barat ketika kami tiba di base camp Palutungan. Langit kuningan merambat jingga, sebentar lagi gelap. Seharusnya kami memulai pendakian lebih pagi, tapi angkutan umum dari Cirebon terlambat. Nowo, ketua tim, memutuskan tetap naik. Kita ke Simpang Apui dulu, besok subuh baru lanjut ke puncak. Aku mengangguk, meski firasatku tidak enak. Gunung Ciremai atau Ciremai, seperti kebanyakan orang menyebutnya, bukan gunung sembarangan. Di balik keindahan kawahnya yang megah, gunung ini menyimpan banyak cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Kami bertiga dalam tim itu. Aku, Nowo, ketua tim, Roni, pendaki pemula. Perjalanan menuju Simpang Apui terasa semakin berat. Kabut turun sekitar pukul 9 malam, menyisakan jarak pandang tak lebih dari 5 meter. Senter kepala kami hanya mampu menembus kabut putih pekat yang bergerak aneh, seperti melawan arah angin. Istirahat dulu di pos 5, kata Nowo. Pos 5 Sang Hyang Rangkah terasa terlalu sunyi. Biasanya di ketinggian seperti ini masih terdengar suara jangkrik atau serangga malam. Tapi di sini tidak ada apa-apa. Benar-benar hening. Aku teringat sebuah cerita yang pernah kubaca tentang Leuweung Sirna Swara. Tiba-tiba Roni menepuk pundakku. Bang, denger nggak? Aku memasang telinga. Dari arah timur, terdengar suara gamelan. Sayup-sayup seperti ada pagelaran wayang di kejauhan. Nowo berbisik pelan. Tengah malam begini, siapa yang main gamelan di gunung? Suara itu aneh. Kadang terasa dekat, kadang sangat jauh. Yang membuat merinding adalah suara gamelan itu tidak memiliki gema, seperti datang dari dunia yang berbeda. Kami tidak berlama-lama di pos 5. Memasuki kawasan Simpang Apui, kabut semakin tebal. Dan tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Langkah kaki kami tidak mengeluarkan suara. Aku menghentakkan sepatu ke tanah. Tidak ada bunyi. Roni panik. Bang, suara langkahku hilang. Bahkan teriakannya terdengar seperti ditelan kabut. Inilah yang disebut masyarakat sekitar sebagai Leuweung Sirna Swara. Hutan yang memakan suara. Konon, di tempat ini makhluk tak kasat mata yang tidak suka keramaian berkuasa. Suara burung, suara angin, bahkan suara manusia bisa hilang begitu saja. Kami berjalan dalam keheningan paling aneh sepanjang hidupku. Lalu aku melihatnya. Di tengah kabut, duduk seorang perempuan berpakaian putih khas Sunda di atas batu besar. Wajahnya cantik, tenang, seperti putri kerajaan. Ia perlahan mengangkat tangan, menunjuk jalur lain. Nowo hanya mengangguk, dan kami mengikuti arah yang ditunjuk. Setelah melewati tikungan, kabut tiba-tiba menghilang. Di depan kami berdiri sebuah rumah panggung sederhana. Ini tidak masuk akal. Tidak ada pemukiman di kawasan gunung ini. Di teras rumah, kakek tua duduk. Ia melambaikan tangan. Masuklah. Kalian bisa tidur di sini. Masih jauh tujuan kalian. Kami terlalu lelah untuk berpikir. Kami masuk. Lantai bambu terasa hangat. Sebelum aku terlelap, kakek itu berkata sesuatu yang aneh.
Di sini aman. Tapi ingat, jangan ikut pengajian nanti malam. Itu bukan untuk manusia. Pengajian? Untuk siapa? Aku ingin bertanya, tapi mataku sudah terlalu berat. Aku terbangun karena sinar matahari yang menyengat wajahku. Kepalaku pusing. Nowo dan Roni masih tidur di sampingku. Tapi kami tidak berada di dalam rumah. Kami berada di pinggir jalur pendakian dekat Simpang Apui. Tidak ada rumah. Tidak ada kakek. Aku mengguncang Nowo. Bangun. Nowo membuka mata kebingungan. Van, kita semalam di mana? Aku menceritakan semuanya. Lalu wajahnya pucat. Van, sekarang tanggal berapa? 15 Agustus. Kita naik tanggal 14. Nowo menunjukkan layar ponselnya. Tanggalnya tertulis 17 Agustus. Kami segera turun gunung. Di basecamp Palutungan, petugas menyambut kami dengan wajah cemas. Pak, kalian bertiga hilang selama 3 hari. Tim SAR sudah disiapkan. 3 hari. Padahal bagi kami hanya 1 malam. Petugas itu kemudian bercerita sesuatu yang aneh. Pada hari kedua kami hilang, 2 ekor burung hitam, anis gunung, terbang mengelilingi pos pendakian. 2 lebah besar merah ikut berputar bersama mereka. Sepanjang hari mereka mengelilingi kawasan Simpang Apui, seolah menunjukkan sesuatu. Petugas itu berkata pelan, "Itu pertanda baik. Penjaga gunung mengizinkan kalian kembali." Aku masih sering memikirkan kejadian itu. Mungkin Nyilinggi dan para penjaga gunung hanya menguji kami. Atau mungkin kakek misterius itu melindungi kami dari sesuatu yang lebih berbahaya di hutan. Satu hal yang pasti, Gunung Cerme tidak hanya indah. Ia hidup, ia dijaga, dan ia memiliki aturan sendiri. Sopan santun, ucapan baik dan niat yang tulus adalah satu-satunya agar sang penjaga Gunung Jawa Barat ini tidak mempermainkan kita. Kadang-kadang ketika malam sangat sunyi, aku masih mendengar sayup-sayup suara gamelan dari arah timur. Entah itu kenangan atau sesuatu yang memang masih ada di sana.